Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah, pada malam ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlibat curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikut yang setia sampai yaumul qiyamah. Ikhwan wal akhwat rahimanallah, kita melanjutkan pembahasan kita di kesempatan ini, yaitu babun fadlu iyadatil marid, bab tentang keutamaan menengok orang yang sakit. Di dalam kitab Rasul Barad, judulnya Babu Fadli Iyadatil Marid. Di dalam kitab Syarhu Kitab Al-Adabil Mufrad wa karya Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Said Ruslan, beliau membuat judulnya Babun Fadlu Iyadatil Marid, bab tentang keutamaan menengok orang yang sakit.
Adapun hadisnya atau keterangannya, yakni yang diterangkan di dalam kitab ini, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadatsana Musa ibn Ismail, qala hadatsana Abdul Wahid, qala hadatsana Asim, an Abi Qilabah, an Abil Ash'ath as-Sun'ani, an Abi Asma qala. Hadis ini yakni dari hadisnya Abu Asma, ya, hadis dari Abu Asma. Dan hadis yang ke-521 ya dari bab ini adalah hadis yang diriwayatkan pula oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya, dalam babul birri wasilah, dalam kitabul birri wasilah, babu fadli iyadatil marid. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama kita. Hadis ini dinyatakan sahih. Artinya hadis ini dapat diamalkan. Adapun Abu Asma yang tadi saya bacakan itu adalah Amr bin Marsad, ya. Amr bin Marsad itu nama dari Abul Asma, ya. Abul Asma itu namanya atau nama perawi tersebut adalah yaitu Amr bin Marsad Ar-Rahabi. Ya, Amr bin Marsad Ar-Rahabi. Itu nama dari Abu Asma. Kemudian qala dia berkata, kata Abu Asma, ya, dia mengatakan bahwa man ada akhahu, barang siapa yang menengok saudaranya, barang siapa yang menengok saudaranya, kana fi khurfat, yakni kana fi khurfatil jannah, maka dia berada pada khurfatul jannah. Kemudian ketika dia mengatakan khurfatul jannah, qultu, aku bertanya li Abi Kilabah, kepada Abu Kilabah. Maksudnya Asim. Asim bertanya kepada Abu Kilabah. Karena di antara perawinya ada yang bernama Asim. Asim bertanya kepada Abu Kilabah. Apa katanya? Ma khurfatul jannah. Apa itu yang disebut dengan khurfatul jannah? Maka beliau menjawab bahwa khurfatul jannah itu adalah, ya, yaitu qala janaha. Maknanya adalah janaha. Apa itu janaha? Yakni raudutuha, di tamannya. Jadi khurfatul jannah itu yakni fi khurfatil jannah, maknanya fi raudatiha. Artinya di taman surga. Ya, yaitu di taman surga. Atau ada yang memahamkan filtiqo, ya, filtiqoti fawakihil jannah wa mujatnah, yaitu pada tempat yang dapat mengambil buah-buahan di surga. Itulah dia yang disebut dengan taman. Taman surga. Kemudian qultu li Abi Kilabah, aku bertanya kepada Abu Kilabah, amman hadasahu Abu Asma, dari siapakah Abu Asma yakni meriwayatkannya? Qala an Thauban an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Thauban kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan bahwa memang Abu Kilabah meriwayatkan dari
Ya, Abul Asma Ar-Rahabi meriwayatkan dari Asma, dari Thauban dan dari Nabi SAW. Ada pun yang meriwayatkan dari Abu Kilabah, yakni selain ya Asim dari Abi Kilabah, juga ada yaitu Musanna Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dari Abu Kilabah. Ala kulli hal, dari keterangan ini maka apa faedah yang bisa kita ambil ya? Yang bisa kita ambil adalah pertama fihi fadlu iyadatil marid. Di dalam hadis ini adanya keutamaan menengok orang yang sakit. Fihi fadlu iyadatil marid. Di dalamnya ada keutamaan menengok orang yang sakit. Yang keduanya, iyadatul marid minat ta'at, menengok orang yang sakit termasuk salah satu bentuk ketaatan. Bentuk ketaatan allati tuqarribu minal jannati, yang dapat mendekatkan seorang hamba ke dalam surga, wa tubaidu minan nar, dan dapat menjauhkan seorang hamba dari api neraka. Makanya jangan menganggap remeh amalan yaitu iyadatul marid, yakni menengok orang yang sakit. Ya, bahkan hanya sekedar menanyakan kabar, bagaimana kabarnya Pak, begitu. Saya kira para pegawai rumah sakit yang ketika dia meluangkan waktu ya, apalagi syukur-syukur pimpinan rumah sakitnya nengok itu peluang pahala besar, atau mungkin kepala ruangannya ya. Jadi bukan hanya sekedar itu tugas saja, bukan. Kalau tugas paling ujungnya ya kepada gaji paling begitu. Kalau nggak melaksanakan tugas ya mungkin gajinya kurang mungkin. Tapi kalau bicara tentang pahala lebih besar dari itu. Kenapa? Itu fi raudatil jannah. Menengok orang yang sakit itu yakni seperti orang yang berada di taman surga. Makanya jangan menganggap remeh urusan seperti ini. Dan setiap hamba Allah tabaraka wa taala yang mengerti ilmu agama, pasti dia akan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan orang yang nggak mengerti nilai agama. Bekerja dimanapun, orang yang mengerti nilai agama, pasti dia akan mendapatkan peluang kebaikan. Makanya itulah sebabnya Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz, beliau selalu menekankan bahwa setiap orang yang belajar ilmu, di samping belajar tentang akidah, tauhid, tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah, juga belajar tauhid asma wa sifat, juga belajar tentang fikih yang sepakat, juga harus belajar fikih yang berkenaan dengan pekerjaan yang dia tekuni. Kalau dia seorang muadhof, seorang pegawai, dia harus belajar tentang fikih seorang pegawai. Kalau dia seorang pedagang, dia harus belajar fikih seorang pedagang. Kalau dia yakni menjadi petani, peternak, harus belajar fikih semua itu. Karena satu waktu ada seseorang datang ke pasarnya Umar bin Khattab. Beliau bertanya, ya, apakah kamu tahu hal ta'lamu ya kitabal buyu? Kamu ngerti nggak kitab jual beli? Ketika dia mengatakan, saya tidak tahu. Beliau mengatakan apa? Kamu jangan masuk ke pasarku. Sampai kamu mengerti kitabul bai', kitabul buyu, kitab jual beli. Kenapa? Karena yang namanya al-bai' itu termasuk bagian dari muamalah, al-muamalatul maliyah. Yaitu muamalah tentang harta. Dan kita tahu itu termasuk amal. Dan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu sebelum bertransaksi, ilmu sebelum berjual beli, begitu. Begitu pula seorang yang menjadi guru, menjadi pegawai, menjadi karyawan, harus belajar. Belajar bagaimana fikih menjadi seorang guru, ya fikih menjadi seorang karyawan, dan seterusnya. Kenapa? Karena di sana adalah tempat kita meraup pahala. Di sana adalah tempat kita meraih pahala ya yang besar di sisi Allah SWT. Termasuk ini. Umpamanya kita ambil contoh. Selanjutnya, kemudian di dalam kitab ini ya, yakni selanjutnya lagi faedahnya saya ambil dari kitab syarahnya, bayanu anna aidal marid ala makharifil jannah hatta yarji'a.
Bahwasanya menerangkan sesungguhnya orang yang sedang menengok orang yang sakit ini berada pada makharifil jannah. Yaitu pada apa? Pada taman-taman surga. Makharib adalah yaitu tempat diambilnya ya buah-buahan surga. Apa namanya kalau bukan taman? Apa namanya kalau bukan kebun? Jadi dia bagaikan orang yang berada di taman-taman surga. Sama dengan orang yang menuntut ilmu. Seperti sekarang kita duduk majelis ilmu. Ya, duduknya seperti ini. Ya, kalau orang itu mengetahui bahwasanya kita yang sedang menuntut ilmu ini sedang berada pada fi raudatun min riyadil jannah, berada pada salah satu taman dari taman-taman surga, pasti orang tidak akan menyepelekan untuk hadir di majelis ilmu. Yang menyebabkan orang itu meremehkan untuk hadir di majelis ilmu, tidak mau duduk majelis ilmu, disangkanya hanya sekedar pengen dengerin ceramah. Tidak. Duduk di majelis ilmu itu bukan hanya sekedar mendengarkan ceramah, tapi yang terpenting adalah kita sedang thalabul ilmi, kita menuntut ilmu, dan di sana kita berada pada salah satu taman dari taman-taman surga. Apalagi kalau kita membaca hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi kalau orang itu sedang menuntut ilmu, maka dia berada pada jalan tol menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita baca hadis yang lain umpamanya man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabil hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali keluar dari rumahnya. Itu dalil bahwa yang namanya menuntut ilmu itu bukan di rumahnya. Ya, menuntut ilmu bukan rumahnya kecuali kalau seorang suami kepada istrinya. Tetapi mereka yang akan menuntut ilmu bukan memanggil ustadznya untuk datang ke rumahnya, tetapi dia harus keluar untuk menuju ke ya majelis-majelis ilmu. Makanya jarang orang yang sukses memanggil guru untuk mengajari ilmu di rumahnya itu jarang yang sukses. Rata-rata gagal dan ujungnya bubar. Tetapi orang yang datang ke majelis ilmu, sebagaimana sabda Nabi yang mulia tadi, man kharaja, barang siapa yang keluar, fi talabil ilmi dalam rangka menuntut ilmu, fahuwa fi sabila maka dia jalan Allah hatta yarji'a sampai dia kembali. Hadis ini hasan, walaupun ada sebagian ulama yang melemahkannya, namun yang terkuat insya Allah hadis ini hasan. Wallahu ta'ala a'lam. Dan di dalam kitab ini, yakni di pembahasan kita dari hadis yang ke-521 ini, ya, dan saya anggap selesai, insya Allah Ta'ala, untuk menunjukkan bahwa orang yang menengok orang yang sakit, dia sedang berada di taman surga sampai dia kembali. Berikutnya, keterangan yang atau bab yang ke-237. Babul hadis lil marid wal a'id. Yaitu bab tentang berbicara untuk orang yang sakit dan untuk orang yang nengok. Maka disebutkan di dalam kitab ini qala al-Imam Al-Bukhari rahmatullah hadatsana Qais bin Hafs qala hadatsana Khalid bin Al-Harith qala hadatsana Abdul Hamid ibn Ja'far qala akhbarani abi anna Aba Bakr bin Hazm wa Muhammad bin Al-Munkadir fi nas min ahli al-masjid. Bahwasanya diterangkan di sini bahwasanya Abu Bakar bin Hazm ya dan Muhammad bin Al-Munkadir yakni fi nasin di tengah-tengah manusia min ahli masjid. Adu mereka sedang menengok, sedang menjenguk, sedang ya, menengok Umar bin Al-Hakam ibn Rafi Al-Ansari, yaitu Umar bin Al-Hakam bin Rafi Al-Ansari. Kalau mereka mengatakan ya Abu Hafs, wahai Abu Hafs, hadisna ya hadisna, yakni ya bertahdislah untuk kami. Kemudian ketika dia mengatakan hadisna, yakni bertahdislah kepada kami, yakni berbicaralah kepada kami. Ini berbicara tentang yang tadi ya. Dan keterangan ini, yaitu keterangan yang tadi saya bacakan, dengan kata-kata hadisna, yakni ya, bicarakanlah kepada kami, bertahdislah kepada kami, ya bicaralah kepada kami.
diterangkan bahwa kata-kata tersebut ya, itu merupakan dalil bahwa thalabul hadis minal marid, yakni dituntut untuk berbicara dari orang yang sakit. Ayolah kamu berbicara kepada kami hadisna ya Aba Hafs, wahai Abu Hafs, yakni maksudnya Umar bin Al-Hakam bin Rabi Al-Ansori, disebutnya Abu Hafs. Maka beliau ya diperintahkan supaya ya, yaitu supaya berbicara. Beliau diperintahkan supaya berbicara. Maka ketika beliau disuruh berbicara, apa kata beliau? Qala, karena dia disuruh berbicara, disuruh bertahdis, disuruh menceritakan sebuah hadis ya. Qala sami'tu Jabir bin Abdullah qala, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, man ada maridon, barang siapa yang menengok orang yang sakit, khadafir rahmah. Siapa yang menengok orang yang sakit, khadafir rahmah. Apa maknanya khadafir rahmah? Yakni maksudnya dia sedang berada dalam rahmat. Ya, sedang menceburkan diri di dalam rahmat. Kata-kata khodoh itu maknanya menceburkan diri. Dan kata-kata khodoh birrahmah, yakni maknanya bahwa orang tersebut menceburkan diri di dalam rahmat. Dan kenapa dikatakan dengan khodoh? Seolah-olah rahmat itu seperti air, diterangkan di dalam kitab Fadlullahi As-Samad yang juga merupakan syarah atas kitab tersebut. Khodoh birrahmat, syabbaha ar-rahmat bilma imma bitoharoti, ya, yaitu bisa jadi karena apa? Yaitu karena dalam hal bersuci. Atau karena apa? Atau pisumul, atau karena menyeluruhnya. Artinya bahwa dia sedang dipenuhi dengan rahmat. Dia menceburkan diri dalam rahmat. Hatta idza qa'ada, sampai apabila dia duduk, istaqara fiha, maka dia menetap di dalam rahmat tersebut. Maka berdasarkan keterangan ini menunjukkan bahwa ya bolehnya bertahdis, bolehnya berbicara, dan bolehnya membacakan hadis ya bagi orang yang sakit dan juga orang yang menengoknya. Sampai ketika dalam keadaan sakit pun, yakni Umar bin Al-Hakam bin Rafi ya, itu dipinta ya untuk bertahdis, dan beliau mengatakan sami'tu Jabir bin Abdullah qala, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Jabir bin Abdullah berkata, aku dengar Rasulullah bersabda, kata Nabi, man 'ada maridan, barang siapa yang menengok orang yang sakit, khadafir rahmah, maka dia sedang menceburkan diri di dalam rahmat. Maka dia sedang berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza qa'ada, sampai apabila dia duduk istaqarra fiha, maka dia dalam keadaan menetap dalam rahmat tersebut. Maka dari penjelasan ini ya, apa faedah yang bisa kita ambil? Faedah yang bisa kita ambil dari keterangan ini atau dari hadis ini adalah yakni idomu ajri aidil marid, besarnya pahala orang yang menengok orang yang sakit. Wa ma yanaluhu minar rahmati fi dzalik, dan apa rahmat yang akan dia dapatkan dari sebab menengok orang yang sakit. Sampai dikatakan dia seperti orang yang menceburkan diri dalam rahmat. Sampai dia kalau duduk di situ dan dia menetap padanya, berarti duduknya di tempat orang yang sakit tersebut, kemudian menetapnya ya di tempat tersebut, maka seperti tadi. Jadi kalau kita menengok ahlul khair, kita menengok ahlul ilmi, tidak apa-apa. Ya, kita bilang supaya apa? Kita bertanya, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan faedah bagi orang yang ada di sekitarnya.
kita menengok ahlul hadis umpamanya, kita menengok ahlul ilmi, kita bersama dengan teman-teman nih, ya, dianya sedang sakit. Ayo coba terangkan nih. Ini kira-kira cobalah kamu bacakan hadis yang kira-kira manfaat untuk kita gitu. Nanti bacakan oleh dia. Seperti kasus ini, seperti peristiwa ini. Diterangkan bahwasanya ya kata Abu Hafs tadi, man 'ada maridun, barang siapa yang menengok orang yang sakit, khadha fi rahmah. Dia seperti orang ya maka dia sedang menceburkan diri ke dalam rahmat. Hatta idza qa'ada, sampai apabila dia duduk, istaqarra fiha, maka dia menetap dalam rahmat. Yang keduanya thalabul hadis minal marid, boleh yakni meminta hadis dari orang yang sedang sakit. Dan ketika itu mendapatkan faidah, mendapatkan manfaat. Apa faedahnya? Faedahnya yang hadir tahu, oh ternyata ada ilmunya. Oh ternyata menengok orang sakit itu besar pahalanya. Yang ketiga, ikhtiyarun nafi minal qaul mimma yalzamun nas. Yakni memilih sesuatu yang bermanfaat dari perkataan, dari perkara yang dapat ya menjadikan satu ketetapan bagi manusia. Artinya memilih perkataan yang bermanfaat, yang kira-kira orang mendapatkan faedah, yang kira-kira orang dapat mendapatkan ilmu dari apa yang dia katakan. Dan para ulama kita banyak. Bahkan juga nanti kita mungkin di beberapa keterangan yang lain sudah pernah kita lalui. Itu ada yang sampai ketika kamu meninggal dunia ingin dibacakan hadis. Seorang ahli hadis, coba kamu riwayatkan kepadaku hadis. Bahkan di dalam kitabul ilminya, Imam Ibnu Abi Khaisama disebutkan bahwa ada sahabat Nabi yang ketika dia akan meninggal dunia pun masih minta supaya diperdengarkan kepada dia hadis. Kenapa? Supaya dia husnul khotimah. Dia mengakhiri hidupnya tetap mendengarkan ilmu. Bertahdislah kamu. Sampaikan kepadaku hadis-hadis Nabi. Itu padahal sudah sakaratul maut. Kenapa demikian? Itu berarti bahwa betul-betul para ahli ilmu, para ulama, mereka menuntut ilmu dengan penuh kesungguhan. Sampai ketika ajalnya akan tiba pun masih seperti itu. Itu semangatnya luar biasa. Kemudian yang keempat, al-ihtimamu bidzikril isnad. Yakni semangat ihtimam bidzikril isnad untuk menyebutkan sanad. Dari mana kita tahu? Lihat oleh kita bagaimana yakni ya Abu Hafs yang namanya adalah Abu Bakar ya. Yang namanya adalah Umar bin Al-Hakam bin Rafi Al-Ansari, ketika dia disuruh bertahdis, dia menyebutkan sanadnya, tidak langsung qala Nabi. Kata beliau, apa katanya? Sami'tu Jabir bin Abdullah qala, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku, dan kata Jabir bin Abdullah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu dalil bahwa ternyata yakni beliau seperti tadi. Apa itu? Mengatakan aku mendengar Jabir bin Abdullah, itu menunjukkan bahwa ya Umar bin Al-Hakam bin Rafi Al-Ansari tadi ketika dia ingin menyampaikan sebuah hadis, dia sebutkan sanadnya. Dan ketika dia menyebutkan sanadnya itu mata rantai para perawi, para periwayat hadis, itu berarti dia memiliki semangat untuk menyebutkannya. Dan kita tahu al-isnadu minad din, sanad termasuk bagian daripada agama. Lalu al-isnad, sanadnya tidak ada sanad, laqala man syaa ma syaa, pasti orang bicara senanya sendiri. Demikian, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Alhamdulillahirabbil alamin.